وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kembali kita di salah satu rumah Allah. Dan saya tidak lupa mengingatkan teman-teman, khusus juga buat diri saya pribadi, jangan lupa minta tolong kepada Allah supaya Allah meluruskan niat kita, sehingga kita duduk di sini sambil nunggu waktu isya. Jazakallah khair. Akhirnya dapat pahala. Pahalanya banyak, Pak. Pahala nunggu waktu sholat, pahala pengajian, ya, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Di mana rumah Allah? Masjid. Ngapain? Membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya. Melainkan Allah pasti menurunkan sakinah. Jadi kalau mau rumah tangganya sakinah, ngapain? Pengajian. Bukan ke Jepang, bukan ke Bali. Ya. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan meliputkan majelis ta'lim tadi dengan apa? Rahmat. Tuh. Orang nikah kan doanya apa? Sakinah mawaddah warahmah kan? Sakinah sama rahmatnya ada di mana? Di pengajian. Mawaddahnya? Ilmu yang sudah didapat di pengajian dipraktekkan di rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadilah kalau suami istrinya pengajian, insya Allah sudah OTW ngapain? Sakinah mawaddah warahmah. Jadi nyari sakinah sama rahmatnya di mana, Pak? Di masjid, bukan di Korea, apalagi di Rusia. Ya. Oke, kita lanjut masuk pembahasan. Memperbanyak amal saleh di hari tua. Ya, yang namanya maut nggak mandang usia ya. Yang bayi juga bisa meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk dapat berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepada kalian pemberi peringatan, an-nadhir. Siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini nanti ada yang menafsirkan berbagai tafsiran. Maksudnya dipanjangkan umurnya berapa? 60 tahun ya. Nanti ada hadis. Orang kalau udah sampai usia 60 tahun masih nggak ninggalin maksiat, di depan Allah nanti nggak ada uzur. Ya. Sampai 60 tahun loh, nggak mau taubat juga, sampai kapan? Nanti ada yang menafsirkan lagi, pemberi peringatan itu di situ siapa? Uban. Ya. Kalau manusia udah mendekati ajal, peringatannya pakai apa?
umpan. Makanya di dalam Islam tidak boleh mencabut umpan. Emang nggak haram, tapi apa? Makruh. Kenapa? Janji dari Nabi, orang yang tumbuh di dalam Islam sampai beruban, ubannya nggak dicabut, nanti pada hari kiamat ubannya itu akan bercahaya, bersinar. Ya. Masya Allah. Nih, yang tadi saya bilang, a'zarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima uzur alasan bagi seseorang setelah Allah tangguhkan usianya sampai berapa? 60 tahun. Di dalam penjelasan para ulama, tanda baiknya seseorang itu dilihat dari umur 40, Pak. Kalau umur 40 masih nggak tobat, alamat, Pak. Alamat apa itu? Susah, Pak. Ngerubah kebiasaan buruk itu susah. Makanya dari sekarang rubah. Gimana biar kita bisa berubah jadi baik? Ingat mati, Pak. Kalau orang udah ingat mati, nggak jadi maksiat. Ya, pas mau apa ke diskotik ya, coba gimana masuk pintu diskotik kalau cabut nyawanya. Alhamdulillah. Ingat hadis nih Pak, saya bacain hadis saya. Inna Allah idza arada qabda bi'abdin. Ya, Inna Allah idza arada qabda bi'abdin bi'ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah apabila ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu bumi, suatu negeri, Allah akan jadikan dia punya keperluan datang ke tempat dia wafat. Allah jadikan dia punya perlu ke tempat dia wafat. Bayangin, kalau orang mau ke tempat prostitusi, ingat tadi sini, jangan-jangan saya mau diwafatkan di situ. Nggak jadi. Sebaliknya, ketika kita punya niat datang ke tempat yang Allah ridhai, jangan-jangan Allah ingin mewafatkan saya di sana. Bapak punya kerinduan ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Semangat, Pak. Karena Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Ke pengajian, ya. Kan nikmat kalau kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ibadah. Lagi sujud meninggal, lagi dengar kajian meninggal. Harum nggak namanya, Pak? Harum, ya. Dan lagi ada kalamnya Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Teman-teman setiap Jumat dengar ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Ibnu Katsir? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Orang yang biasanya khutbah meninggal lagi khutbah. Ada imam masjid Pak habis sholat Jumat suka bagi-bagi permen ke anak-anak kecil. Habis bagi-bagi itu meninggal. Nah, saya jadi ingat ceritanya Ustadz. Siapa itu yang putih itu? Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Itu cerita Pak, di Saudi sana, ya tahun-tahun lalu ketika saudara kita di Palestina banyak yang terbunuh, kan orang Yahudi membunuh kaum muslimin di Palestina udah dari dulu Pak. Ini yang terakhir 40.000 ini, yang sekarang ini dulu ini udah dari dulu, dari semenjak di Indonesia belum merdeka itu sudah menjajah negeri Palestina. Nah, di Saudi itu Pak, peraturannya ketat, nggak boleh sembarangan pungli. Tahu pungli nggak? Buka donasi itu nggak sembarangan, boleh. Ketika saudara kita di Palestina banyak terbunuh, pemerintah Saudi membuka selebar-lebarnya tuh
donasi di setiap kecamatan tuh siapa aja yang mau nyumbang diperbolehkan. Nah, di situ ada momen seorang laki-laki bawa segepok uang, Pak, real, tapi uangnya itu ada darahnya. Nah, panitianya nanya, loh ini kenapa? Orang tadi bilang, ini bukan uang saya. Tadi di jalan saya ketemu ada orang kecelakaan, menjelang wafat, orang tadi pesan, ini minta tolong disampaikan donasi ke Palestina. Ya Allah, Pak. Biasanya sedekah, Allah wafatkan dalam keadaan apa? Sedekah, luar biasa. Benerlah kalam ulama tadi, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah wafatkan di atas kebiasaan tersebut. Ya, luar biasa. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udran id amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqalu a'zara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil 'uzri. Para ulama berkata, Allah tidak akan memberi uzur kepadanya pada hari kiamat nanti karena telah memberi kesempatan atau apa? Dia memberi kesempatan fursah sangat lama, 60 tahun. Kurang apa? Nah, ya sudah. 60 tahun itu sudah Allah tegakkan hujah kepada dia. Nanti menghadap Allah gak bisa bawa alasan. Ini senjatanya setan apa, Pak? Senjatanya setan apa? Nanti. Ayo, yang mau tobat nantilah. Kalau udah pensiun. Barang udah pensiun, belum ada tuh jiwa tobatnya. Nanti sampai malakul maut datang. La ilaha illallah. Kemudian dalam hadis, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau cerita ya, radhiyallahu anhu cerita. Pernah Umar membawaku ke majelisnya asyakh. Apa itu asyakh? Jamak dari syaikhun. Syaikhun itu bisa syuyukh ya, bisa asyakh. Jamak apa ini? Taksir ya. Masya Allah. Yaitu para tokoh-tokoh Badar. Ini yang hadir nih, bapak-bapak dulu ikut perang Badar. Ibnu Abbas masuk. Kalau kata orang tua kita apa? Nggak sopan. Anak kecil sana-sana. Maksudnya gitu kan. Bapak-bapak lagi nongkrong ya kan. Tiba-tiba ada anak muda ya. Anak kecil sana. Ini omongan orang tua. Maksudnya gitu kan. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Tuh, saya bilang tadi. Maka sebagian orang tua yang ada di situ nggak suka ada anak muda. Lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluh. Bapak-bapaknya protes ke Umar. Kenapa Anda bawa anak kecil ini? Kita juga punya anak-anak seumuran dia. Oh, maksudnya ya kumpulin lah sama anak-anak kita, gitu. Nggak usah bareng sama orang tua lah. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum. Kalian kan udah tahu siapa dia. Ilmunya itu loh. Tahu nggak keutamaan Ibnu Abbas apa? Dapat doa dari Rasul. Ini doa boleh dipakai buat anaknya, Pak. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap ilmu agama dan apa? Ajarkanlah tafsir. Takwil di situ maksud tafsir. Tahu Bapak salah satu kefaqihan Ibnu Abbas? Nanti buka bab tentang ini pembunuhan. Saya ada di rumah kitab Sahih Fiqh Sunnah, ada 4 jilid itu. Nah, ketika bab tentang hudud, tentang bab pembunuhan, salah satu pendapat Ibnu Abbas, dosa membunuh tidak Allah ampuni. Itu juga murid Ibnu Abbas juga kaget, Pak. Dibawakanlah ayat itu surah An-Nisa.
Saya lupa ayat berapa itu yang وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ apa? Adzaban 'azima. Nanti dilihat lagi surah An-Nisa. Jadi ada seseorang datang, Ibnu Abbas lagi ngajar begini sama murid-muridnya, tabi'in berarti kan. Ada seseorang datang nanya tentang dosa membunuh. Wahai Ibnu Abbas, ya, ponakannya Rasul, sepupunya Rasul ya. Dosa membunuh itu diampuni nggak sama Allah? Ibnu Abbas jawab, bagaimana saya berfatwa bahwa membunuh itu diampuni oleh Allah, sedangkan Allah berfirman, disebutin tadi, siapa yang membunuh satu jiwa orang mukmin dengan sengaja, maka dia neraka jahanam, kekal di dalamnya, khalidan fiha. Allah yang bilang. Allah marah sama dia, Allah laknat dia, dan Allah siapkan azab yang besar. 5 balasan itu. Itu orang yang minta fatwa tadi pergi, muridnya Abdullah bin Abbas protes. Syekh, bertahun-tahun kita pengajian bersama Anda, tapi hari ini Anda berfatwa menyelisihi kajian-kajian yang lalu. Apa jawab Ibnu Abbas? Tadi yang minta fatwa itu, gestur tubuhnya itu, nafasnya kos-kosan itu, seakan-akan dia ingin membunuh saudaranya. Bisa dibayangin kalau saya berfatwa, semua dosa Allah ampuni, ayo, mati saudaranya. Nah, itu salah satu fakihnya para ulama ketika berfatwa itu, melihat keadaan yang minta fatwa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak semua fatwa ulama bisa diterapkan secara umum. Nah, kalau secara umum dosa membunuh Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Tapi jangan Bapak sampaikan ke pembunuh. Enggak akan tobat itu. Paham ya? Nah, dilihat. Kalau orang ini ingin membunuh, misalnya ada ya yang disampaikan adalah ancaman, bukan kabar gembira. Kecuali orang memang sudah insaf ya, baru dikasih kabar gembira, Allah Maha penerima taubat dan lain-lain. Itu fakihnya Ibnu Abbas. Nah, kembali ke sini lagi. Ya. Fad'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Sengaja Umar memasukkan Ibnu Abbas di majelisnya para syekh, para bapak-bapak, pengen mengenalkan, menjazmkan bahwa Ibnu Abbas ini beda dengan anak muda yang lain. Maka Umar nanya ke bapak-bapak, ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Saya izin minum Pak ya. Tadi ngisi kajian ibu-ibu, baru sadar belum minum sama sekali. Dari jam 4. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah segernya ya Allah. Alhamdulillah. Maka Umar nanya ke bapak-bapak, bagaimana pendapat kalian tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath? Sampai selesai ya. Maka sebagian bapak-bapak bilang, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Kata bapak-bapak yang ada di situ, kami diperintah bertahmid, alhamdulillah, beristighfar, astagfirullah, apabila datang pertolongan Allah kepada kami. Ini kapan peristiwanya? Setelah Fathu Mekah. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian bapak-bapak yang lain diam. Biasanya diamnya itu tanda apa? Setuju. Kalau lagi rapat, lagi musyawarah, ada ngomong, yang lain diem, berarti kalau nggak setuju pasti menyanggah. Iya nggak? Maka Umar nanya, Pak. Nanya kepada Ibnu Abbas. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?
Kamu setuju dengan jawaban Bapak ini, wahai Ibnu Abbas? Apa katanya? La. Fama taqul? Gimana pendapatmu tentang ayat itu? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beda pandangan. Kalau kata bapak-bapak tadi, apa? Prajurit perang Badar, sahabat bukan? Sahabat juga. Tapi Allah mengutamakan seseorang di atas orang lain. Ibnu Abbas walaupun pemuda, Allah berikan keunggulan apa? Ilmu dan pemahaman. Ilmu sama pemahaman itu beda, Pak. Ayo, bedanya di mana? Allah bedakan. Aduh, saya lupa lagi suratnya. Allah bedakan ilmu dengan pemahaman ketika Allah menjelaskan keutamaan Sulaiman atas Dawud alaihissalam. Wa fahamnahu Sulaiman. Saya lupa itu suratnya, ada di Al-Quran. Jadi ilmu itu pengetahuan, ya, pengetahuan seseorang terhadap informasi. Kalau pemahaman, pengamalan. Orang yang paham, dia amalkan ilmu yang sampai kepada dia. Bapak-bapak tahu ilmunya kan? Salat rawatib keutamanya apa? Allah bangunkan rumah di surga. Tahu kan? Bapak baru berilmu. Tahu sampai sini, Pak? Tapi kalau bapak-bapak menerapkan, mengamalkan, berarti bapak paham. Itu bedanya orang yang paham sama orang yang berilmu. Jadi kita kajian tahu teorinya doang. Tahu haramnya ghibah, tapi masih tetap dijalanin, baru berilmu, belum paham. Nah, kita sudah tahu haramnya ghibah, takut. Besok berhenti itu dari ghibah. Nah, berarti Bapak sudah paham. Dosa ghibah berapa, Pak? Lebih besar dari zina, lebih besar dari riba. La ilaha illallah. Ya? Kemudian a'lamahu lahu sallallahu alaihi wasallam. Justru Ibnu Abbas bilang bahwa itu ajalnya Rasulullah SAW. Tahu dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa zalika alamatu ajalika. Ya. Ibnu Abbas bilang itu adalah tanda ajalmu. Tapi pendapatnya bapak-bapak tadi nggak salah juga. Ini namanya beragamnya tafsir. Bapak tahu nggak ihdinas siratal mustaqim? Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan jalan para salafus soleh. Salah nggak? Semuanya benar. Itu namanya tafsir. Ya, tafsir yang beragam itu tidak saling menyelisih, justru saling mendukung. Makanya nih lanjutannya nih ya, saya bacain. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sebelum-sebelumnya salat kalau ruku, kalau sujud bacanya apa? Ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Itu pengamalan surah Al-Waqiah apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Makanya ketika ruku Nabi doanya itu Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Terus banyak. Enggak mesti 3, Pak. Makanya kalau imamnya rukunya lama, jangan bengong, bukan diem. Banyakin. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Terus sampai berapa? Sampai imamnya bangun. Boleh 11, boleh 9, 7, 5, boleh 13, 27 boleh. Kalau imamnya masih ruku. Ya. Kalau sujud
Sabbihisma rabbikal a'la. Turun ayat itu kan, maka Nabi subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu kan perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sebutlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Makanya kita doanya Pak, subhana rabbil a'la. Tinggi Pak, tinggi di atas apa di bawah? Ya wes, lanjutin sendiri. Subhana rabbil a'la kan? Allah maha tinggi. Sepakat itu, nggak ada yang mengingkari ya. Oke, lanjut. Nah, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ganti Pak. Rukuknya, sujudnya Nabi, doanya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di dalam riwayat yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada yang ada Allahummanya, ada yang enggak ada, silakan. Dua-duanya sahih. Ya. Di dalam sahihain, dua-duanya sahih. Sahih Bukhari Muslim dua-duanya. Ada dua model gimana tadi, Pak? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam rangka mengamalkan ayat yang mana, Pak? Fasabbih bis kok saya lupa? Enggak, idza nasrullah tadi. Hah? Saya dakhulun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Gimana pengamalannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Udah ada yang begitu. Ini keterangan dari Aisyah. Karena idza jaa nasrullah itu surat yang paling belakangan turun. Bukan mansukh ini, bukan. Ini jadi pilihan. Yang bacanya subhana rabbil a'la monggo, subhana rabbil azim silakan. Tapi Nabi menjelang wafatnya, dekat ajal, banyak-banyak doa di sujud sama rukunya. Doanya gimana tadi, Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di situ sudah ada tasbih, sudah ada tahmid, sudah ada istighfar. Ya Allah. Yang dulunya ketika rukuk itu bukan tempat doa, bukan tempat baca Quran. Ada larangannya. Ya, bukan tempat doa, bukan tempat baca Quran. Rukuk itu tempatnya apa? Memuji Allah. Kalau sujud baru tempatnya doa. Nggak boleh baca Quran juga. Tapi setelah turun ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, di situ Nabi gabungkan antara tasbih, tahmid sama istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanallah. Ada lagi yang lain? Bacaannya berubah, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi itu. Ya. Dan seterusnya. Ini sama aja nih ya bacanya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ada juga yang kayak gitu. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Bingung nggak, Pak? Jangan bingung, Pak ya. Jangan bingung, yang hafal aja. Kalau yang hafal subhana rabbil azim, lanjutin nggak apa-apa. Subhana rabbil a'la, lanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau suasana yang baru, biasanya sholatnya kalau suasananya baru, khusyuknya diperbarui lagi. Kalau doanya udah lancar, lisannya dikit, pikirannya traveling lah. Coba punten ya. Tadi saya rakaat pertama baca surat apa, Pak? Kan bingung. Tadi kemana rakaat pertama? Azza. Rakaat kedua saya baca apa tadi? At-Takasur, benar. Alhamdulillah ya. Minimal ingat berarti fokus sholatnya. Takutnya jasadnya ada di sini, pikirannya ada di rumah. Ya, subhanallah. Ala kulli hal ya, ala kulli hal.
Kita lanjutin ya. Kemudian dari Anas ya radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi. Ternyata ya Allah menurunkan wahyu menjelang Nabi wafat itu lebih banyak lagi. Jadi dulu awal-awal turun wahyu di Mekah sampai hijrah ke Madinah jarang-jarang Pak ada jeda. Tapi menjelang Nabi wafat justru malah lebih banyak lagi. Kalau bahasa manusianya mah dirapel lah. Ini mah manusia, pekerjaan manusia ya. Dikejar biar 30 juz. Nah, itu Allah lebih banyak menurunkan menjelang Nabi wafat itu lebih banyak lagi menurunkan wahyunya. Tadi saya bilang apa? Kalamnya Ibnu Katsir apa? Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah akan matikan di atas kebiasaan tersebut. Bahasa Arabnya gini, Pak. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Ternyata ada hadisnya, Pak. Hadisnya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Ngeri nggak, Pak? Ini kabar gembira kalau wafatnya husnul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan sujud, di hari kiamat nanti Allah bangkitkan dalam keadaan apa? Sujud. Meninggalnya dalam keadaan baca Al-Quran, di padang mahsyar Allah bangkitkan dalam keadaan. Bagaimana kalau orang meninggal dalam keadaan zina? Orang meninggal dalam keadaan membunuh. Ada kan saling bunuh? Gara-gara warisan biasanya. La ilaha illallah. Ya kan? Orang meninggal lagi joget gimana? Kemarin saya ngajar di SMA negeri Pak, di Bojonegara. Baru masuk saya tanya, satu kelas, ada nggak yang cita-citanya meninggalnya lagi dangdutan? Saya gituin Pak. Alhamdulillah masih waras semua. Gua nggak mau Pak Guru katanya. Di SMA negeri kan panggilnya Pak Guru. Ngajar PAI. Iya panggilnya Pak Guru di sana. Memberi salam kepada Pak Guru. Siapa di sini yang mau meninggalnya pas lagi joget? Saya gituin Pak. Alhamdulillah masih waras semua otaknya Pak. Pengennya lagi baca Quran, lagi puasa. Akal manusia yang waras menolak itu semua. Bahwa dangdutan itu kemungkaran, joget itu kemungkaran, iya enggak? Kamu mau lagi nyawer biduan meninggal? Mau? Na'udzubillah. Ya kan? Dapat pahala nggak Pak nyawer biduan? Dapat pahala nggak? Saya pernah waktu itu ya, habis kerja bakti, duduk di teras masjid. Kalau Bapak nanya ke saya, Ustaz, kan ibadah yang Allah paling senang itu kan memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya. Betul nggak? Itu kalau teman saya kasih rokok itu gembira itu Ustaz. Dapat pahala nggak? Nah itu Bapak kalau ditanya begitu gimana? Ayo, ini salah satu contoh Pak. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Saya balik tanya, Pak, kalau ada orang nih pengen menyenangkan pelacur Pak. Pelacur juga kan butuh nafkah. Terus dia pakai jasanya, dibayar double, dapat pahala nggak? Nah, paham maksud saya? Nah, udah kejawab saya sendiri. Ya, itulah makna dari asyhadu alla ilaha illallah, melakukan kebaikan harus lillahi ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melakukan kebaikan harus dengan cara yang benar. Tidak cukup niat baik saja, harus diiringi dengan apa? Cara yang benar. Itu Pak. Sedekah juga Bapak nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Iya kan? Bapak punya uang 1 miliar. Mau sedekah ke masjidnya 400 juta.
Keliru, nggak boleh. Syariat yang melarang. Tuh, ada aturannya. Nggak boleh seenaknya ya. Apa kalau bahasa gitu seenak jidat? Nggak bisa. Semua ada aturannya. Ya. Balik ke sini lagi. Jadi tadi ada lanjutannya Pak ya. Orang itu dimatikan sesuai kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai kematiannya, wafatnya. La ilaha illallah. Ini udah habis Pak babnya. Tapi saya ingat bab yang kemarin ada yang belum kebaca ini hadisnya. Masih ingat? 2 pekan yang lalu kita bahas tentang apa? Ayo. Masih lupa nggak? Masih lupa? Bab tentang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikannya, al-mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Ini saya bacain Pak hadisnya. Ini luar biasa hadis ini, hadis sangat mulia. Hadis ini sampai dipuji oleh Imam Ahmad ya. Sa'id setiap kali menyampaikan hadis ini, Abu Idris duduk di atas kedua lututnya, nih kayak begini. Kami meriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bilang, penduduk Syam tidak pernah meriwayatkan hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Gak penasaran tak apa hadisnya? Ya, kata Imam Ahmad ya, laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadis. Penduduk Syam nggak punya hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Saya bacain Pak ya. Mudah-mudahan cukup ini. Berapa menit lagi azan? 10 menit. Oke, mudah-mudahan cukup. Ya, an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibni Yazid an Abi Idris Al-Khawlani, ya, an Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadisnya nyambung ke mana? Ke Allah, Pak. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Allah yang bilang, Pak. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mengharamkan berbuat zalim atas diri Allah sendiri. Apa yang lebih sederhana kita pahaminya? Mustahil Allah berbuat zalim. Paham maksud saya Pak? Salah satunya nih Pak. Ini kekuatan juga, power buat kita seorang mukmin. Ya, saya pernah cerita di sini. Saya punya teman namanya Ustadz Musa. Beliau punya bapak namanya Abdul Aziz. Masih ingat nggak cerita ini? Juragan di Tanah Abang. Beliau punya ruko baju. Semua anak-anaknya dipondokin pesantren, Pak. Biasalah, tetangganya kan sukanya mencibir. Abdul Aziz, ente anak dipondokin semua mau jadi apa? Bapak digituin jawabnya apa? Ayo, Bapak digituin sama tetangga jawabnya apa? Itu kena ulti Pak, tetangganya. Abdul Aziz bilang begini, orang kafir Allah jamin rezekinya. Betul nggak Pak? Ada yang punya toko emas, ada yang punya bengkel, ada yang punya konter kan? Anak saya menghafal Quran, beribadah kepada Allah, lebih berhak kalau jamin rezekinya daripada orang kafir. La ilaha illallah. Ngomong apa lagi tuh tetangganya? Gak bisa ngomong apa-apa. Itu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, Pak. Kita ini menjaga salat 5 waktu, ya. Kita belajar agama Allah, lebih berhak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang kafir. Maka demi Allah, mustahil Allah zalim kepada hamba, mustahil. Allah tidak mungkin menelantarkan orang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan zalim itu haram atas hamba-hambaku. Jangan kalian saling berbuat zalim. Enggak boleh, Pak, saling menzalimi saudaranya, enggak boleh. Kalau bahasa saya,
Kalau kita belum bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan menzalimi orang lain, jangan memudaratkan orang lain, jangan merugikan orang lain. Contohnya nih yang disepakati oleh seluruh pengendara, polisi tidur. Zolim nggak Pak? Zolim. Gimana itu polisi tidur kalau bangun? Tidurnya itu zolimin orang ya kan? Ini bicara polisi tidur ya. Saya sampaikan hadis apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman. Ini yang udah ngaji, jangan ikut-ikutan kalau ada kerja bakti bikin polisi tidur. Jangan ikut-ikutan. Khawatir dosa jariah. Iya nggak sih? Iya loh. Berapa pengendara yang dirugikan sama dia? Khawatir ini Pak ya. Ada yang ibu-ibu kepleset sampai matanya sobek Pak, berdarah gara-gara polisi tidur. Deket rumah saya itu ada. Suaminya sampai emosi. Habis itu polisi tidurnya hancur. Mungkin sama suaminya. Ya, la ilaha illallah. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini dhallun. Apa dhallun, Pak? Sesat. Allah yang bilang. Ya, bukan saya. Allah yang bilang, kalian semua sesat kecuali yang aku beri hidayah. Kita ini butuh sama Allah, Pak. Butuh hidayah dari Allah. Kita semua tersesat kecuali Allah yang beri hidayah, Allah yang bimbing. Makanya saking kita butuh hidayah kepada Allah, sehari semalam kita minta hidayah kepada Allah berapa kali, Pak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Benar nggak? Makanya orang kalau sholatnya benar, dia ngerti apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia minta. Makanya Allah kasih hidayah. Hidayah yang bagaimana, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana, Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi dan para sahabat. Makanya Pak, kalau orang benar tulus minta hidayahnya kepada Allah, Allah kasih hidayah. Hidayahnya gimana? Beragama sebagaimana agamanya sahabat. Sahabat murid langsung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini bahas maulud boleh di sini. Saya kemarin dialog diskusi sama murid-murid saya SMA, ya, tentang ulang tahun. Ustadz, Nabi itu ulang tahun juga, kata murid saya. Ya saya seneng kalau diskusi itu seneng. Oh iya tah, bawa hadis, murid saya bawa hadis Pak. Nabi itu puasa hari Senin. Pas ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Fihi yaumu wulidtu. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wih, keren juga nih. Berarti Nabi perhatian sama hari lahir. Bener gak? Saya setuju. Oke, Anda setuju sama Antum. Saya setuju dengan Anda. Nabi memperingati hari lahirnya. Tapi saya kasih garis bawah, Pak. Garis tebal tuh. Hari lahir. Hari Senin. Bener gak Pak? Nabi perhatian sama hari Senin. Saya tanya, terus bagaimana perhatiannya Nabi? Nabi bersyukurnya dilahirkan di bumi hari Senin. Ngapain Pak? Puasa. Ya udah. Kalau kita mau ngikutin Nabi, ngapain? Puasa hari Senin. Saya gituin Pak. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perhatian terhadap hari lahirnya Nabi. Kita setuju. Gimana cara perhatiannya? Puasa hari Senin. Sama-sama kita puasa. Ya, Masya Allah ya. Tadi juga saya kajian ibu-ibu ya. Ada puasa ibu-ibunya.
Saya bilang, ibu udah 5:30, ibu pada puasa ya? Iya, oh ya udah, tutup kajiannya. Ya pada nyiapin buka puasa kan? Ya, Masya Allah. Gitu. Kemudian berikutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar kecuali yang aku beri makan. Allah ngingetin, Pak. Yang kasih makan kita siapa? Allah, Allah. Bukan atasan. Kalau main di luar mudorot, Pak ya. Takut ada umusidian ya. Kalau bahasa dunia kalong wewe. Ya udah nggak apa-apa lah di dalam masjid aja. Ya, apa kata Nabi? Kata Allah, kalian semua kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kalian semua telanjang. Siapa yang bilang? Allah, kecuali yang aku kasih pakaian. Ya. Ini kayaknya ini panjang banget hadisnya, ya. Saya singkat aja, Pak ya. Saya singkat, di sini semuanya berdosa kecuali yang apa namanya? Sebentar. Semua itu dosa. Allah mampu, Allah sudi mengampuni dosa hamba-hambanya setiap malam, setiap siang. Kalau di hadis yang lain ya, Allah membentangkan tangan Allah di siang hari. Buat siapa? Yang tadi malam berbuat dosa. Allah menerima taubatnya di siang hari. Di malam hari Allah bentangkan tangan Allah. Buat siapa? Yang tadi siang buat dosa. Allah terima taubatnya di malam hari. Yang terakhir, ini biar kita nggak sombong, Pak. Biar kita nggak sombong. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semuanya kalian, semuanya, seluruh manusia, seluruh jin, semuanya fajir. Tahu fajir nggak, Pak? Durhaka semuanya kepada Allah. Nggak ada yang ibadah sama sekali kepada Allah. Sama sekali kerajaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Dosa yang dilakukan seluruh manusia, seluruh jin, sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Pak, sebaliknya. Seandainya seluruh jin, seluruh manusia semuanya bertakwa kepada Allah, ala atqa rajulin, hatinya itu seperti hatinya orang yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia, seluruh jin hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW. Bertakwa ibadah kepada Allah. Yang dipikirkan akhirat doang. Tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun enggak. Apa artinya, Pak? Kita nih jadi orang bertakwa seumur hidup, Allah tidak diuntungkan sama sekali. Ngerti, Pak? Allah nggak butuh ibadah kita. Sebaliknya, kita mau maksiat sepanjang hidup sampai meninggal maksiat, Allah tidak dirugikan sama sekali. Bahkan di penutup hadis, seandainya semua manusia berkumpul di tempat yang tinggi, semuanya minta kepada Allah segala sesuatu apa aja, Pak. Bapak minta apa aja, terserah. Allah kabulkan semua keinginan manusia. Allah kasih semuanya. Ya, sama sekali tidak mengurangi nikmat yang ada pada sisi Allah Subhanahu. Begitu kayanya Allah, Pak. Makanya jangan minta sama manusia. Manusia aja butuh ke Allah, ya kan? Mintanya kemana? Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.